etika merupakan dasar utama pembentukan moral dan karakter pada seorang individu. Etika adalah sikap seseorang dalam berperilaku, bersikap, dan berkomunikasi pada individu lainnya. Yang kedua, pentingnya etika komunikasi bagi anak usia dini. Etika berkomunikasi pada anak usia dini sangatlah dibutuhkan karena mengingat banyaknya anak usia dini yang belum menggunakan komunikasi dengan baik, seperti anak belum mampu untuk mengucapkan salam saat masuk ke dalam suatu ruangan, anak tidak minta izin saat meminjam barang teman, anak yang harus mengganggu temannya saat bermain dan memanggil temannya dengan kata-kata yang kurang baik. Yang ketiga, pengertian kesantunan anak usia dini. Kesantunan anak usia dini merupakan kemampuan anak untuk berperilaku secara sopan sesuai dengan norma-norma sosial dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa cara untuk mengembangkan kesantunan pada anak usia dini di antara lain: yang pertama, memberikan contoh yang baik; yang kedua, mengajarkan sopan santun dalam berbicara; yang ketiga, melatih kemampuan berbagi; yang keempat, mengajarkan etika dalam berinteraksi sosial; dan yang kelima, memperhatikan perilaku anak. Tujuan kesantunan anak usia dini adalah untuk membantu anak mengembangkan sikap dan perilaku yang sopan, menghormati, dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran kesantunan, anak diajarkan untuk menghormati orang lain, menghargai perbedaan, mengungkapkan rasa terima kasih, dan menjadi tanggap terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dengan mengembangkan kesantunan, anak juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan teman-teman mereka. Yang kelima, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah proses di mana anak mempelajari dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Berikut ini adalah perkembangan bahasa yang terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, tahap meniru atau 12-18 bulan. Pada tahap ini, anak mulai meniru suara dan kata-kata yang mereka dengar dari orang tua ataupun dari sekitarnya. Yang kedua, tahap bahasa reseptif 18-24 bulan. Pada tahap ini, anak mulai memahami kata-kata dan instruksi yang diucapkan oleh orang lain. Yang ketiga, tahap bahasa ekspresif 2-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, tahap tumbuh kosakata 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai meningkatkan kosakata mereka dengan belajar kata-kata baru setiap hari. Yang kelima, tahap kemahiran bertutur 5-6 tahun. Pada tahap ini, anak dapat menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. 6. Penggunaan bahasa pada anak. Penggunaan bahasa pada anak usia dini melibatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Berikut ini beberapa contoh penggunaan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama, komunikasi verbal. Anak usia dini mulai menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Anak usia dini juga menggunakan komunikasi nonverbal untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, mengikuti instruksi. Anak usia dini dapat mengikuti instruksi yang sederhana yang diberikan oleh orang dewasa. Dan yang keempat, meniru perkataan dan suara. Anak-anak usia dini cenderung meniru perkataan dan suara yang mereka dengar dari orang dewasa di sekitar mereka. Dan yang kelima, berinteraksi dengan teman. Anak usia dini menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Yang ketujuh, usia bahasa prasekolah. Usia bahasa prasekolah adalah rentang usia di mana anak usia dini mulai mengembangkan dan menggunakan bahasa secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah kisaran usia bahasa prasekolah. Yang pertama, 1-2 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka dan mencoba untuk meniru suara dan perkataan yang mereka dengar dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, yang kedua, 2-3 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka dengan kalimat-kalimat yang lebih lengkap dan memperkaya kosakata mereka. Yang ketiga, 3-4 tahun. Pada usia ini, anak-anak terus memperluas kosakata mereka dan mempelajari bahasa gramatika yang lebih kompleks. Yang keempat, 4-5 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa untuk menggambarkan, mencerita, dan berbagi informasi dengan orang lain.
Yang kedelapan, manfaat kesantunan bagi anak usia dini. Yang pertama, memperbaiki hubungan sosial. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Keempat, memahami norma dan etika sosial. Kelima, mempersiapkan masa depan. Keenam, menghindari konflik atau masalah. Yang terakhir, langkah-langkah membentuk karakter anak usia dini adalah penting untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, empati, dan sukses. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk membentuk karakter anak usia dini. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, ajarkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Yang keempat, dorong tanggung jawab. Yang kelima, berikan pujian dan pengakuan. Yang keenam, mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketujuh, latih keterampilan sosial. Yang kedelapan, kesempatan belajar dan bermain. You don't even